Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Hafiz, NIM saya 20651078. Jadi di sini saya akan membahas tentang kalkulasi biaya standar alat pengendalian manajerial. Pembahasan pertama dari materi ini adalah standar unit. Anggaran memberikan standar yang digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial. Namun, anggaran merupakan ukuran agregat kinerja. Anggaran mengidentifikasi total pendapatan biaya yang akan terjadi pada organisasi bila rencana berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan membandingkan biaya aktual dan pendapatan aktual dengan jumlah yang terdapat pada anggaran pada tingkat aktivitas yang sama, maka akan diperoleh pengukuran efisiensi manajerial. Nah, sebenarnya dasar dari standar unit telah ada dalam kerangka anggaran fleksibel. Agar anggaran fleksibel dapat berjalan baik, biaya variabel yang dianggarkan per unit dimasukkan dari setiap unit keluaran harus diketahui untuk setiap item dalam anggaran. Lalu pembahasan selanjutnya ada jenis standar. Jenis standar terbagi menjadi dua, ada standar ideal dan standar yang dapat dicapai. Standar ideal menginginkan efisiensi maksimum dan hanya bisa dicapai bila semua berjalan lancar. Yang kedua, standar yang dapat dicapai merupakan standar yang dapat dicapai dalam kondisi operasi efisien. Lalu, untuk menentukan biaya standar unit untuk suatu input tertentu, dua keputusan harus dibuat. Yang pertama, jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output, keputusan kuantitas, yang menghasilkan standar kuantitas. Yang kedua, jumlah yang harus dibayar untuk kuantitas input yang digunakan, atau keputusan harga, yang menghasilkan standar harga. Perhitungan untuk unit standar yaitu standar kuantitas dikali standar harga. Standar harga adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Operasional menentukan kualitas input yang dibutuhkan. Personalia dan pembelian memiliki tanggung jawab memperoleh pasar kualitas input sebagaimana diminta dengan harga terendah, tekanan pasar, kelompok dagang, dan tekanan eksternal lainnya. Membatasi ragam pilihan standar harga dalam pembuatan harga standar. Pembelian harus mempertimbangkan diskon, biaya pengiriman, dan kualitas. Personalia harus mempertimbangkan pembayaran pajak pendapatan, fasilitas tambahan, dan kualifikasi. Akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan standar harga dan mempersiapkan laporan yang membandingkan kinerja aktual terhadap standar. Lalu pembahasan selanjutnya ada biaya standar. Dua alasan mengapa biaya standar diterapkan. Yang pertama, untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Standar unit ini adalah syarat fundamental bagi sistem anggaran fleksibel yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dan menghasilkan adanya variansi. Yang kedua, kalkulasi biaya produk. Dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk dibebankan pada produk. Dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga harga pokok produksi. Ketiga harga pokok produksinya ini ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sebaliknya, sistem perhitungan biaya normal menentukan terlebih dahulu biaya overhead untuk tujuan perhitungan biaya produk, tetapi membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan biaya aktual. Overhead dibebankan dengan menggunakan tarif yang dianggarkan dan aktivitas aktual. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya produk standar. Biaya standar selain digunakan pada organisasi atau perusahaan manufaktur, dapat pula digunakan dalam organisasi atau perusahaan jasa. Meskipun organisasi jasa dapat dan melakukan perhitungan biaya standar, organisasi manufaktur lebih umum menggunakannya. Untuk lebih jelasnya, konsep ini lebih mudah digambarkan dalam proses produksi. Lalu ada pembahasan tentang analisis variansi di penjelasan umum. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang seharusnya telah muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini diperoleh dan mengalihkan jumlah input yang diperbolehkan untuk output aktual dengan standar per unit. Maka, perhitungan dari analisis variansi ini yang pertama adalah masukan yang direncanakan atau dianggarkan adalah SP dikali SQ. Yang kedua, biaya masukan aktual adalah AP dikali AQ. Nah, SP itu adalah standar price per unit suatu input.
SQ itu adalah kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. AP adalah actual price per unit input. AQ adalah actual quantity input aktual yang digunakan. Lalu kita akan membahas tentang variansi harga dan efisiensi. Variasi anggaran total merupakan selisih antara biaya aktual masukan dengan biaya yang direncanakan. Dalam sistem biaya standar, total variansi dibagi menjadi dua, yaitu variansi harga dan variansi penggunaan. Jadi, perhitungannya total variansi harga ditambah variansi penggunaan. Rumus terakhirnya adalah AP dikali AQ dikurang SP dikali SQ. Analisis variansi bahan baku. Itu tuh ada dua, pendekatan kolom dan pendekatan rumus. Yang pertama, variansi harga bahan baku atau material price variance. Mengukur perbedaan antara berapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa yang secara aktual dibayar. Rumusnya adalah MPV sama dengan AP dikali AQ dikurang SP dikali AQ, atau MPV sama dengan AP dikurang SP dikali AQ. Waktu perhitungan variansi harga bahan baku dapat dihitung pada satu dari dua poin ini. Yang pertama, ketika bahan baku dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi. Yang kedua, ketika mereka dibeli. Hal ini yang paling disukai. Lalu pembahasan kedua ada variansi penggunaan bahan baku, material usage variance. Mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Rumusnya adalah MUV sama dengan AQ dikurang SQ dikali SP. Sedangkan analisis variansi tenaga kerja langsung. Yang pertama ada pendekatan kolom, yang kedua pendekatan rumus. Pembahasan pertama adalah variansi tarif tenaga kerja atau labor rate variance. Menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Rumusnya adalah LRV sama dengan AR dikali AH dikurang SR dikali AH, atau LRV sama dengan AR dikurang SR dikali AH, di mana keterangannya adalah AR adalah tarif upah aktual per jam, SR adalah tarif upah standar per jam, AH adalah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Terus yang kedua ada variansi efisiensi tenaga kerja atau labor efficiency variance. Mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Rumusnya adalah LEV sama dengan AH dikali SR dikurang SH dikali SR, atau LEV sama dengan AH dikurang SH dikali SR, di mana keterangannya adalah AH jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH adalah jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, SR adalah tarif upah standar per jam. Pembahasan terakhir ada analisis variansi biaya overhead. Analisis variansi biaya overhead itu ada dua. Yang pertama variansi overhead variabel. Yang kedua, variansi overhead tetap. Yang pertama kita akan membahas tentang variansi overhead variabel. Yang pertama dari variansi overhead variabel adalah variansi pengeluaran overhead variabel. Mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif aktual overhead variabel, aktual variable overhead rate atau biasa disebut AVOR, dan tarif standar overhead variable, standar variable overhead rate atau SVOR. Tarif aktual overhead variable adalah overhead variable aktual dibagi dengan jam aktual. Jadi rumus dari variabel pengeluaran overhead variable adalah AVOR dikali AH dikurang SVOR dikali AH, atau AVOR dikurang SVOR dikali AH. Selanjutnya pembahasan kedua dari variansi overhead variable adalah variansi efisiensi overhead variable. Mengukur perubahan dalam konsumsi overhead variable yang muncul karena penggunaan efisien atau tidak efisien tenaga kerja langsung. Variabel efisien overhead variable rumusnya adalah AH dikurang SH dikali SVOR. Lalu pembahasan kedua dari analisis variansi biaya overhead ada variansi overhead tetap. Di variansi overhead tetap itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada variansi pengeluaran overhead tetap.
Mengukur perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Rumus dari variasi pengeluaran overhead tetap adalah overhead tetap aktual dikurang overhead tetap yang dianggarkan. Lalu yang kedua, variansi volume overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Variansi volume pengaruh perbedaan output aktual dari output yang digunakan di awal tahun untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap. Rumus dari variansi overhead volume adalah overhead tetap yang dianggarkan dikurang overhead tetap yang dibebankan. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang materi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jikanya ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian yang saya sampaikan di materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.